Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning children. How is going? I hope you are doing well and safe. I am Mr. Kurnia. I'm homeroom teacher. Are you ready to learn with me? Let's go. Baik, anak-anak semua. Pada pagi hari ini, Mister akan melanjutkan materi tema 3, yaitu tentang interaksi sosial. Nah, apakah anak-anak mengetahui bahwa ada berapa jenis-jenis interaksi itu? Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran materi kali ini yaitu kalian dapat mengetahui jenis-jenis interaksi manusia dengan lingkungan. Apa lingkungan alam? Definisinya adalah lingkungan alam adalah lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Di antaranya, pertama, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang kedua, waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Yang ketiga, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Yang kedua, interaksi manusia yang mendominasi alam. Contohnya yaitu pertama, upaya manusia mengambil sumber daya alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, upaya manusia dalam mengembangkan teknologi hujan buatan. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, mempengaruhi pembangunan sosial. Upaya pembangunan sosial dapat dilakukan melalui pendidikan, yaitu formal dan informal. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Ada 5 poin. Yang pertama, mengikuti belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kedua, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan lain sebagainya. Ketiga, turut serta dalam organisasi masyarakat. Keempat, gotong royong atau kerja bakti. Dan kelima, mengumpulkan dana untuk membantu salah satu warga yang sakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi. Yang pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. 2. Bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial dan budaya berkaitan dengan keinginan seseorang untuk mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat, dan juga kepentingan yang berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Contoh, menonton pertunjukan tari dan daerah lain. Yang kedua, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, mempelajari tarian daerah, berteman dengan teman beda suku. Yang terakhir, bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan dan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral seperti syiar agama, misal pengajian-pengajian, penyuluhan-penyuluhan, kemudian pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah atau pihak yang terkait. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di penghujung materi. Maka kalau kita tarik kesimpulan dari materi yang sudah bisa sampaikan, yaitu interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama,
interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua interaksi manusia yang mendominasi alam. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi itu ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang sosial dan budaya, dan yang keempat adalah bidang moral. Baiklah, untuk evaluasi materi yang Mister sampaikan, silakan kerjakan soal 1 halaman 42 dan soal 2 halaman 43 di modul, kemudian kirim ke link Classroom. Okay children, that's all for today. If you have any question, feel free to text me. See you again and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.